Natal hanya menjadi kesukaan bagi kita. Ketika kita merayakan Natal, kita hanya memperlihatkan semakin jelasnya kesenjangan sosial antara yang berpunya dengan yang tidak berpunya. Sungguh ironi dan kesalahan besar jika hanya di dalam gereja kita melantunkan pujian, "Hai dunia gembiralah," sementara di sekitar gereja kita, ada orang yang meratap dan mengais-ngais tempat sampah yang penuh dengan kotak-kotak makanan sisa perayaan Natal. Ya, makna Natal yang sesungguhnya, saya sebagai pengamat sosial melihat banyak juga saya temukan orang Kristen merayakan Natal itu sebagai kalender tahunan saja. Ada juga merayakan Natal sebagai rutinitas. Ya, itu juga tidak salah, tetapi banyak pemahaman ya, mungkin dengan guyonan, ada yang disebut dengan Kristennya waktu Natal gitu ya. Nah, sekarang sebagai pengamat sosial saya ingin mengatakan apa sih Natal yang sesungguhnya. Yang pertama, berbicara tentang Natal itu punya makna adalah tentang kasih. Jadi penekanan Natal tentang kasih. Allah yang transenden datang ke dunia menjadi manusia adalah ungkapan kasih yang dinyatakan Allah kepada manusia, sehingga Allah datang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih yang besar, Dia datang ke dunia untuk mencari kita yang terhilang, untuk mencari kita yang berdosa. Melalui kedatangannya diharapkan dosa kita diampuni oleh karena kasih-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, Natal memiliki makna bahwa ada pesan yang disampaikan oleh para malaikat berbicara tentang jangan takut. Itu disampaikan contohnya dalam Lukas pasal 2. Di situ dikatakan ketika para malaikat menyapa para kawanan gembala, kata yang muncul di situ adalah jangan takut. Nah, memang kenapa harus kawanan domba yang termarginalkan, yang terpinggirkan? Malaikat menyapa, menyampaikan berita kesukaan itu bahwa akan lahir Yesus Kristus di kota Daud. Nah, tetapi sebelumnya para malaikat menyampaikan kepada para gembala untuk jangan takut. Nah, begitu juga apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, jangan takut. Memang secara kemanusiaan Maria takut karena disampaikan dia akan melahirkan Kristus, sang juru selamat. Ketakutan Maria sangat wajar karena masyarakat di sana dan mungkin juga sampai saat ini di Indonesia, mereka belum nikah, masih bersifat tunangan, tiba-tiba Maria hamil. Itulah ketakutan daripada Maria. Tetapi Maria memiliki suatu ketaatan sehingga rasa takut itu bisa dia kalahkan. Nah, makna Natal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Bahwa Natal yang ketiga, saya sebagai pengamat sosial, kita diingatkan kembali bahwa Natal itu berbicara maknanya tentang kesetiakawanan sosial. Bagaimana kita sebagai manusia harus memiliki kesetiakawanan sosial. Natal itu bukan membuat orang Kristen terkotak-kotak, orang Kristen menjadi eksklusif, tapi orang Kristen itu harus dapat dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Jadi ada 3 hal makna Natal bagi saya tentang Natal ini, secara khusus di Natal tahun 2023. Ya, sebagai umat Kristiani, melalui pesan Natal ini kita diajar untuk bertoleransi dan terus meningkatkan moderasi beragama.
Jadi Bapak Ibu yang Kristiani, kalau ada orang lain tidak mau menyampaikan selamat Natal, kita nggak usah sedih, kita nggak usah murung ya. Apa yang harus kita lakukan? Bahwa Natal itu adalah berita sukacita. Kalaupun mereka tidak mau mengucapkan, itu hak setiap orang. Jadi Natal itu ketika ada orang yang tidak mau menyampaikan selamat Natal, ya nggak apa-apa, itu hak setiap orang. Tetapi kita doakan dia semoga sukses, semoga bahagia. Jadi jangan itu menjadi problem bagi kita untuk kenapa ya mereka nggak mau mengucapkan selamat Natal. Oh, kita nggak boleh seperti itu. Natal itu adalah berita sukacita. Nah, Natal ini mengajak kita juga untuk memang meningkatkan toleransi kebersamaan. Toleransi itu kan artinya mengakui perbedaan di antara kita dalam mewujudkan kebersamaan. Bahwa Indonesia ini beragam, Indonesia terdiri dari suku, ras, golongan yang berbeda, memang harus kita jaga sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Pancasila tentang kebinekaan Tunggal Ika. Begitu juga dalam konteks kekristenan, dalam kajian sosial memang kita diingatkan kembali memang harus saling mengasihi dan saling menghormati satu dengan yang lain. Dan satu hal yang sangat penting, ketika kita bicara tentang keagamaan, kita harus juga mengedepankan pada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan selamat Natal tahun 2023, Gloria in Excelsis Deo.